warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tenggelamnya matahari kemarin sore menandakan berakhirnya bulan Ramadan. Berpisahlah kita dengan bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita merasa senang. Kesenangan itu kita ungkapkan dalam ucapan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi di tengah kesenangan itu terbayang wajah orang-orang yang dulu pernah terkesan dalam hidup kita. Kita hadir di atas bumi Allah bukan kebetulan, melainkan didahului orang-orang sebelum kita. Kita lahir dari rahim seorang ibu selama 9 bulan 10 hari. Kita berada dalam kandungan. Andai masih ada mereka, dapat kita cium tangannya, dapat kita peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi tak semua seberuntung itu. Banyak dari mereka yang sudah mendahului kita. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata kita. Tak ada kata yang lain yang dapat kita ucapkan melainkan doa. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana, ampunkanlah wali walidayna wali ummahatina, ayahanda kami, ibunda kami. Rabbana fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil, maka balaslah itu ya Allah. Tidak ada yang bisa membalas semua itu selain Allah Subhanahu wa taala. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa menghapus kesedihan itu selain lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Besar kesedihan kami ya Allah, tapi lebih besar kasih sayang-Mu ya Allah. Sempit terasa dada kami ya Allah, tapi Engkau saja yang dapat melapangkannya ya Allah. Dengan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dalam lautan takbir, maka semua menjadi laut, semua menjadi bening, semua menjadi bersih, semua diserahkan kepadamu ya Allah. Pada hari ini kami sampaikan setidaknya ada 3 wasiat penting yang dapat kita ambil dari khutbah ini. Pelajaran pertama dari hikmah Idul Fitri. Apapun yang terjadi, hidup manusia tetap dalam uji dan cobaan. Wala nabluwanakum bisya'in minal khawfi. Kami uji kamu dengan perasaan takut, takut sakit, takut susah, takut melarat. Tapi ketakutan itu sudah lama kita hilangkan karena takut pada azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, andai aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, apakah yang aku mohonkan kepada Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Allahumma, ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maka maafkanlah kesalahan kami. Salah satu rukun khutbah adalah menyampaikan wasiat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kepada Allah. Apa sebenarnya inti dari ibadah yang kita dirikan selama 30 hari, 30 malam ini? Tidak lain tidak bukan sebagaimana yang dinyatakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Apa tujuannya? Apakah Allah ingin menyiksa hambanya? Apakah Allah ingin mempersulit? Tentu saja tidak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tak pernah mempersulit kamu. Allah ingin kamu mendapatkan kebaikan yang diinginkan Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah. Semua hal yang kita tahan, makan halal kita tahan, minuman yang halal kita tahan selama 13 jam lebih mampu menahannya. Maka mengapa tidak untuk yang haram? Maka puncaknya pada hari yang mulia ini kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku takut kepada Engkau ya Allah. Besar ketakutanku, besar musibahku yang kuterima, tapi tidak membuatku menghalalkan yang haram. Allahumma hdina bihalalin. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan hal yang halal, sehingga kami tidak perlu terjerumus kepada hal yang haram. Di saat sholat, di saat tahajud, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Maka itu bukan hanya sekedar di ujung lidah, dia bukan sekedar kata-kata di khutbah, tapi dia masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, ke dalam tulang sumsum kita. Besok lusa kita akan kembali aktivitas kita yang lama. Kita akan kembali bekerja. Apakah Ramadan tinggal Ramadan? Apakah Syawal menjadi tempat kita kembali kepada perbuatan maksiat kita? Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Hari raya bukanlah hari bagi orang yang memakai baju baru. Hari raya hanya layak bagi orang yang bertambah taatnya, bertambah takutnya, bertambah hati-hatinya menjalani hidup yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kedua dari hikmah Idul Fitri. Wama yang qasru nafsih faula'ikumul muflihun. Siapa yang berpelihara dari sifat pelit, fikir, maka dia adalah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar memberikan 2,5 kg beras atau barang berapapun yang kita bayar, tapi lanjutkan perbuatan baik ini dengan memperbanyak sedekah. Sedekah yang wajib dalam bentuk zakat, yang sunnah dalam bentuk infak, wakaf, sedekah, hibah. Ini harta titipan Allah. Saat kita masuk masjid, kita minta rahmat dengan membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami. Tapi ketika kita keluar masjid, yang kita minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki. Fa idza qudiyatish shalatu, jika salat sudah ditunaikan, fantasiru fil ardi, bertebarlah di atas muka bumi Allah, carilah karunia Allah. Oleh sebab itu mari tingkatkan ekonomi umat, yang pedagang dengan barang dagangannya, yang petani dengan pertaniannya, yang jasa pemikiran dengan jasa pikirannya, kontribusi akalnya. Semua berperan, semua itu adalah cara untuk mencari rezeki yang halal. Tapi jika rezeki sudah didapat, ingat orang Islam mencari rezeki bukan untuk menumpuk harta, tapi pakailah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada orang yang sudah terkena nizab lalu tidak mengeluarkan zakat, maka
walladzina yakanizuna adh-dhahabu wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin 'alim. Orang-orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, menumpuk harta, dia tidak dikeluarkan zakatnya, maka Allah mengeluarkan ancaman. Sampaikan kepada mereka, mereka mendapat azab yang sangat amat menyakitkan. Hartanya itu nanti akan dipanaskan, lalu kemudian ditimpakan kepada kepala, kepada pusar mereka, ke usus mereka, ke pundak mereka. Lalu Allah katakan, inilah harta yang dulu kau tumpuk, rasakanlah akibat dari menumpuk harta. Wabarakatan fil rezeki, berilah barakah dalam rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saat mendapatkan rezeki yang halal, pakailah untuk jalan Allah, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Yang tetap mengalir itu adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Berharap pada manusia sering akan menderita, kecewa pada suami, pada istri, pada anak. Kalau mereka soleh, kalau mereka solehah, maka mereka akan mendoakan kita. Tapi kalau tidak, mereka akan pakai harta kita di jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada harta akan binasa, berharap kepada kuasa akan sirna, berharap kepada kawan berubah menjadi kawan. Maka berharaplah pada sedekah. Kulun tahta zini sedekatin. Semua orang yang akan bernaung di bawah sedekahnya, dengan sedekah itulah dia akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita maha kecil, kita kerdil, kita tidak ada apa-apanya, kita hanyalah butiran debu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran ketiga dari hikmah Idul Fitri adalah bahwa kita semua meminta maaf kepada Allah. Innaka afun, engkau yang maha maaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahanku. Kita sudah mintakan ampun kita untuk orang tua kita, tapi ada dosa yang tidak dimaafkan kepada Allah. Kita menangis, kita memohon dan meminta kepada Allah, maafkanlah kesalahanku kepada si fulan ya Allah. Tapi Allah tidak akan memaafkan, karena ini hubungannya kita dengan sesama manusia. Oleh sebab itu dikatakan manusia ini tulibat alaihim zillah, mereka akan direndahkan, mereka akan dihinakan, mereka akan dibuat sama seperti tanah tak bermakna, sampai mereka menjadi illa, kecuali tihabul minallah, hablum minannas. Oleh sebab itu dianjurkan pulang dari sholat Idul Fitri, datang dari arah kanan, pulang dari arah kiri. Datang dari arah kiri, pulang dari arah kanan. Kenapa? Makin banyak orang yang kita jumpai, makin banyak orang yang kita bersalaman, memohon maaf. Man min muslimin, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, fayyata sofahan, berjabat tangan, illa ghufira lahumma, maka Allah ampunkan dosa mereka. Ayyaf tariqa, sebelum mereka berpisah. Inilah kesempatan baik dan mulia sifat orang yang bertakwa. Wal afina anin nas, mereka orang-orang yang bisa memanfaatkan orang lain. Banyak yang mampu menahan makan, banyak yang mampu menahan minum, tapi tak banyak yang mampu menahan emosi, menahan amarah. Maka hari ini setelah 30 hari Allah uji, mari kita raih tangan orang tua kita, saudara kita, kawan kita, sahabat kita yang pernah berselisih paham dengan kita, kata-kata kita yang kasar, ucapan kita yang menyinggung perasaannya, mungkin karena dia baik, karena dia tulus, tapi dalam hatinya tetap tergores-goresan itu. Kita hapus hari ini dengan ucapan permohonan maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara wa'dah, wa azza jundahu wa hazama ahzaba wahdah.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang membuat kita hadir di rumah ini adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berangkat ke tempat ibadah, ke masjid bagi yang sholat di masjid, ke lapangan yang ibadah di lapangan. Sedangkan Ummu Atiyah mengatakan, kami diperintahkan mengeluarkan perempuan, di antaranya perempuan yang sedang berhalangan, tetap dibawa ke tanah lapangan, tidak dibawa ke dalam masjid, tidak untuk sholat, tapi mereka mendengarkan khutbah. Sholat ini bukan sekedar sholat 2 rakaat, bukan takbir saja, tapi tak kalah penting dari itu adalah wasiat dalam khutbah. Maka kami fokus kepada 3 perkara saja. Mari kita tingkatkan rasa takut kepada Allah. Mari kita tingkatkan infak, berwakaf, berzakat, bersedekah, dan mari kita saling sambung silaturahmi. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.